Langsung mulai diskusinya aja ya. Nah, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Haidar Lutfullah sebagai moderator dari tim penilai. Nah, hari ini itu kita mau diskusi tentang Smart Agriculture Extension atau penyuluhan pertanian cerdas. Dan tim pemasaran dipersilakan untuk memaparkan materinya mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam soalnya jaringannya kurang bagus. Jadi, penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani agar mampu mengetahui dan mempunyai kemampuan serta mampu memecahkan masalah dalam usaha atau kegiatan meningkatkan hasil usahanya. Penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan perilaku petani dari tradisional menjadi dinamis rasional dengan cara memberikan penyuluhan tentang bahaya pestisida dan pupuk kimia pada lingkungan. Penyuluhan pertanian berperan penting bagi pembangunan pertanian, sebab penyuluhan merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non-formal bagi petani beserta keluarganya yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh lapangan kepada petani dan keluarga berlangsung melalui proses belajar mengajar. Tujuan penyuluhan pertanian yang pertama menjangkau populasi petani pedesaan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan budaya. Yang kedua, meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian keluarga dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf hidup keluarga pedesaan. Yang ketiga, membawa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan membantu mereka menggunakan sumber daya mereka. Yang keempat, membantu dalam merencanakan dan melaksanakan rencana keluarga dan desa untuk meningkatkan produksi. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Penyuluh pertanian harus ahli pertanian yang berkompeten, di samping bisa berkomunikasi secara efektif dengan petani sehingga dapat mendorong minat belajar mereka dan harus berorientasi pada masalah yang dihadapi oleh petani. Penyuluh pertanian mengingat perannya sebagai pemegang kunci keberhasilan, maka penyelenggara penyuluhan pertanian terutama di daerah-daerah yang berpotensi sebagai penghasil tanaman pangan sangat perlu dilakukan dan harus mendapatkan perhatian, khususnya pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu perubahan tingkah laku petani menuju ke arah perbaikan usaha tani yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga petani. Apabila keadaan demikian berjalan dengan baik, maka potensi yang terkandung di daerah tersebut dapat diwujudkan sebagai suatu realitas yang terus bertahan sebagai benteng ketahanan pangan daerah maupun nasional. Peran petugas penyuluhan pertanian. Yang pertama sebagai katalis, yaitu sebagai agen perubahan untuk mempercepat tingkat di mana orang mau menerima perubahan. Yang kedua sebagai pemberi solusi, ya, memiliki gagasan tentang masalah dan kebutuhan petani dan memberikan solusi yang efektif maaf. Ya Allah. Jika ada gangguan, bisa tim pemasaran lain menambahkan.
iya, maaf tadi ada gangguan sedikit. Yang kedua sebagai pemberi solusi, yaitu memiliki gagasan tentang masalah dan kebutuhan petani dan memberikan solusi yang efektif untuk kebutuhan dan masalah tersebut. Yang ketiga sebagai penolong proses, yaitu membantu petani dalam proses memecahkan masalah dan kebutuhan petani. Yang keempat sebagai penghubung sumber daya, yaitu berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antar klien dan di mana masukan yang diperlukan, temuan penelitian, dan lain-lain dapat diperoleh. Beberapa isu prioritas pertanian Indonesia. Yang pertama, fokus pada pendapatan petani. Yang kedua, peningkatan produktivitas adalah kunci untuk pertumbuhan pendapatan petani dan untuk itu membangun kembali sistem penelitian dan penyuluhan menjadi sangat penting. Yang ketiga, dana akan dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan dan dana dapat berasal dari upaya yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kredit petani melalui skema kredit yang bergulir yang didanai ABPN. Yang keempat, pertanian irigasi. Dan yang kelima, peran regulasi. Boleh dilanjut sama pemateri yang lain? Baik, saya melanjutkan pemaparan dari Ratu. Memasuki revolusi industri 4.0, pastinya fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi tidak dapat terlepas dari masyarakat. Nah, salah satu strategi penyuluhan pertanian ini melalui ICT atau Cyber Extension. ICT atau Cyber Extension ini memanfaatkan kekuatan jaringan online agar memudahkan fasilitasi penyebaran teknologi. Nah, Cyber Extension ini memiliki kelebihan bagi para petani ataupun para petugas penyuluhan. Kelebihan bagi para petani yaitu teknologi dan isu yang segera menyebar. Jadi memudahkan petani mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian para petani juga dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pertanian. Juga dapat meningkatkan produksi mereka melalui produk-produk pertanian yang mereka hasilkan. Kemudian yang paling penting adalah keuntungan meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian. Untuk petugas penyuluhan sendiri, kelebihannya yaitu petugas penyuluhan dapat menangani program penyuluhan tanpa mengkhawatirkan pekerjaan kantoran lainnya. Kemudian, petugas penyuluhan juga menjadi lebih mudah dalam menyebarkan informasi yang harus mereka sebarkan melalui ke petani-petani. Namun pada pelaksanaannya, Cyber Extension ini memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti fasilitas penyuluhan yang tidak tersedia di setiap desa, kemudian kemungkinan informasi palsu atau hoax, sebagian besar sistem penyuluhan cyber tidak kompatibel dengan situasional atau budaya yang di pedesaan tersebut. Nah, kemudian Cyber Extension sendiri di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Cybex atau Cyber Extension. Cyber Extension ini biasanya di kanal YouTube, yaitu memiliki informasi melalui video-video yang komunikatif dan juga menarik bagi para petani. Mungkin seperti itu yang bisa kami paparkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya di yang pemasaran. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dari tim penanya? Jadi yang mau tanya bisa langsung on mic aja. Saya izin bertanya, apakah dalam penyuluhan itu ada metode-metode tertentu untuk pendekatan ke sasarannya? Terima kasih. Terima kasih. Ini boleh langsung dijawab.
atau ditampung dulu? Terserah dah. Mungkin kita tampung dulu tiga atau dua pertanyaan, nanti kita jawab. Oke, baik. Silakan tim penanya yang lain yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, penyuluhan pertanian yang ada di Indonesia ini memiliki kekurangan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau langsung dijawab aja? Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Maaf, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya off-cam karena terkendala jaringan. Izin bertanya, bagaimana mekanisme kerja cyber extension menurut kebudayaan petani sayuran? Terima kasih. Gimana tim pemasaran? Udah siap menjawab. Oke, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama, pertanyaan Sekar tadi. Untuk metode penyuluhan sendiri dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan teknik komunikasinya, dan yang kedua, berdasarkan jumlah sasaran. Kalau berdasarkan teknik komunikasinya itu bisa secara langsung, contohnya seperti langsung mendatangi petani, mengobrol dengan petani melalui telepon, melalui kursus untuk petani, dan seperti pameran. Dan yang kedua, berdasarkan jumlah sasaran, yang pertama yaitu pendekatan perorangan. Contohnya seperti kunjungan usaha tani, surat menyurat, dan kunjungan rumah. Yang kedua, pendekatan kelompok. Contohnya, diskusi kelompok, demonstrasi, seperti mendemonstrasikan cara atau hasil dari pertanian extension ini. Terus karya wisata, temu lapang, dan temu usaha. Dan yang terakhir, pendekatan massal. Contohnya seperti pameran, pemutaran film, siaran TV, pemasangan poster, pemasangan spanduk, dan penyebaran bahan bacaan. Mungkin untuk anggota kelompok lain mau ditambahkan? Izin menjawab untuk pertanyaan kedua. Kalau menurut saya sendiri, menurut saya dan teman-teman, penyuluhan cyber di peta udah banyak ya melalui platform-platform kayak sosial media gitu. Cuma penyuluhan melalui cyber ini belum sampai ke desa-desa terpencil. Jadi masalah utamanya tetap di teknologi yang masih kurang. Udah segitu aja. Udah menjawab belum ya?
Gimana tim penanya, apakah jawabannya udah puas gitu, udah terjawab? Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, boleh silakan dijawab dan pemasaran. Dan pertanyaan kedua, tadi bisa diulang nggak ya? Boleh. Bentar. Pertanyaan itu bagaimana mekanisme kerja cyber extension dalam mendukung keberdayaan petani sayuran? Oke, boleh langsung dijawab atau gabung dulu. Dan yang ingin bertanya lagi dari tim penyanyi boleh langsung on aja ya. Tim pemasaran boleh langsung menjawab pertanyaan. Izin bertanya boleh? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf izin off cam karena sinyalnya dari tadi ngedon. Pertanyaannya, faktor apa saja sih penentu keberhasilan dari penyuluhan pertanian ini? Karena yang kita tahu bahwa kayak di pelosok-pelosok gitu kan masih jarang ada kayak teknologi-teknologi gitu. Gimana caranya? Tim pemasaran boleh langsung menjawab. Izin menjawab pertanyaan yang ketiga tentang mekanisme kerja cyber. Kalau menurut kelompok kami, itu bisa melewati penyuluhan lewat video melalui sosial media. Kita bisa memberi informasi mengenai cara memanen sayuran, memilih pupuk yang baik dan benar. Begitu. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Gimana tim penanya udah puas sama jawabannya?
Menurut tim pemasaran mau menambahkan? Izin pertanyaan yang terakhir, yang faktor keberhasilan dari penyuluhan ini menurut saya ada di tim penyuluhan dan di sisi petaninya. Kalau di sisi penyuluhan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Pupuh, jadi tim penyuluh itu harus sudah menguasai gagasan yang akan disampaikan kepada para petani dan harus melalui pendekatan yang efektif. Dan dari sisi petaninya, menurut saya bagaimana para petani itu menerima informasi atau menerima penyuluhan yang diberikan dengan baik. Karena kalau misalnya petaninya juga masih berpikiran tradisional atau agak primitif, biasanya mereka menolak seperti teknologi-teknologi yang diberikan. Begitu, mungkin ada yang ditambahkan. Gimana tim pemasaran, ada yang ingin menambahkan? Izin bertanya dari tim penanya. Sebelumnya kan tadi dikatakan bahwa teknologi pertanian belum sampai ke desa-desa pelosok. Nah, kemudian kita ketahui bahwa teknologi itu semakin berkembang. Lalu pengetahuan tentang teknologi pertanian sendiri di desa-desa pelosok masih belum sampai gitu ke desa-desa pelosok. Nah, menurut kalian bisa nggak sih kita mengatasi ketertinggalan tersebut gitu? Apakah masyarakat yang desa-desa di pelosok tuh sanggup gitu mengatasi ketertinggalan pengetahuan tentang teknologi pertanian sendiri? Kemudian ada nggak sih cara-cara terbaik, masih melanjutkan pertanyaan Ratna tadi, cara-cara terbaik untuk mendapatkan penyuluhan yang baik itu di masyarakat desa. Lalu ada nggak sih kelembagaan yang memegang penyuluhan pertanian gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, bisa langsung dijawab sama tim pemasaran karena ini pertanyaan terakhir. Izin menjawab. Silakan.
seperti yang sudah dijelaskan pertanyaan awal tadi, cara untuk sampai ke desa itu bisa dengan berbagai metode. Yang sudah dijelaskan tadi seperti mengadakan pameran, terus pendekatan kepada petani dengan metode kunjungan usaha tani, karya wisata, temu lapang, temu usaha, dan dengan melakukan kursus tani. Nah, dengan cara-cara tersebut, jika dilakukan dengan baik, maka tergantung kepada para petani yang ada di daerahnya, apakah bisa menerima atau tidak. Menurut saya seperti itu. Untuk anggota lain, mungkin bisa ditambahkan. Silakan Tim Pemasaran untuk menambahkan. Ada apa? Kayaknya dari Tim Pemasaran udah cukup itu aja. Terima kasih. Diskusi forumnya udah selesai, teman-teman. Dan kesimpulan dari diskusi ini tuh penyuluhan pertanian itu berperan sangat penting bagi pembangunan pertanian. Terus juga penyuluhan pertanian itu harus mengakomodasikan itu peran aktif melalui pendekatan yang partisipatif. Terus tujuan penyuluhan pertanian ini itu untuk menjangkau populasi petani perdesaan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan budaya. Dan juga untuk penyuluhan pertanian ini itu bisa melalui strategi dengan pemanfaatan ICT. Yang harusnya untuk penilaian menurut saya kelompok pemateri itu udah baik, sangat baik menjelaskan, padat itu materinya, dan pas menjawabnya juga jawabannya itu berbobot gitu, dan selalu dikait-kaitkan dengan jawaban yang sebelum-sebelumnya. Namun yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak merata gitu. Hanya cuma ada satu orang yang menonjol atau dua orang itu. Dan selanjutnya untuk tim penyanyi itu pertanyaannya udah keren, bagus dengan melihat kondisi sekitar, lingkungan sekitar gitu. Terima kasih. Untuk tim penilaian lain silakan untuk mulai. Putri, silakan menilai. Oke, terima kasih. Penilaian saya terhadap kelompok nanya itu sudah baik dalam menjelaskan, dan yang bertanya juga sesuai dengan topik materi. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih kurang untuk dijelaskan, dan ada pertanyaan juga yang belum disampaikan gitu jawabannya. Mungkin lain kali bisa dicatat ya, atau di list pertanyaan-pertanyaannya, baik itu dari tim penanya gitu maupun dari tim yang akan menjawab gitu. Terima kasih. Selanjutnya bisa Aisyah nilai. Ya, kalau dari saya penilaiannya tim materi sudah menjelaskan dengan baik, namun mungkin tadi pas penjelasan materi tidak semua yang menjelaskan ya, hanya beberapa, dan penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan juga sudah bagus, walau mungkin kurang aktif atau kurang cepat ya untuk semua anggota. Dan untuk tim penanya, pertanyaannya sudah bagus, sudah sesuai topik dan juga berbobot. Mungkin tadi ada pertanyaan yang tidak terjawab ya. Mungkin kedepannya bisa lebih aktif lagi, lebih cepat lagi dalam menjawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bunga. Penilaian dari saya sih mirip-mirip sama yang sebelumnya. Mungkin karena waktunya juga beda, nggak kayak biasanya. Terus waktunya juga terbatas, jadi masih kurang manajemen waktunya. Jadi kayak masih kurang pembagian dalam menjawab atau enggak memberikan materinya.
Sekian cukup dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin membacakan penilaian dari teman saya karena dia terkendala untuk masuk Zoom gitu. Untuk tim pemasaran, penyampaian materinya sudah baik dan jawaban dari pertanyaan sudah relevan. Untuk tim penanya, pertanyaan yang diajukan sudah sesuai dengan pembahasan dan cukup berbobot WKWK. Oke, terima kasih teman-teman. Forum diskusinya udah selesai sampai sini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Izin live. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.